dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Jadi Ustadz mengatakan tadi ciri-ciri dan penerapan bertakwa itu adalah kita berhati-hati. Kehati-hatian. Yang pertama, hati-hati memilih teman. Kedua, hati-hati memilih jodoh untuk anak. Yang anak-anak memilih jodoh juga berarti harus hati-hati. Ya. Selanjutnya hati-hati dalam hal apa lagi Pak Ustadz? Diselesaikan dulu ini milih jodoh. Oke. Untuk anak. Iya toh? Nah, ukurannya Bu, bukan cantik semata. Bukan pekerjaan semata, bukan kebangsawanan semata, tapi agama. Sekarang orang banyak pertimbangan ekonomi. Bu, baru-baru dirilis kantor Kementerian Agama yang mengurusi cerai talak. Makassar, 2.700 janda baru tahun 2024. Ya. 2.700. Usia rata-rata 19 sampai 24. Janda-janda muda itu kalau ditambah lagi umurnya menjadi 40 pasti lebih banyak. Ya kan? Nah, hasil penelitian Bu, hanya satu yang bercerai gara-gara alasan ekonomi. Yang lain? Yang lain kekerasan. Yang lain perselingkuhan. Nah, itu kenapa? Itu karena agamanya kurang. Nah, kita ini milih mantu selalu uang. Akhirnya apa? Karena kita milih mantu orang kaya, kita miskin, pasti tidak hormati kok. Maka hati-hati. Pertimbangan agama. Kalau agamanya baik, nah jaga anak tak. Atau anak ibu laki-laki. Karena cantik sekali istrinya. Suaminya tidak terlalu cakep. Bu, kenapa Bu? Kok teriak? Ini bukan ngomongin ibu. Kan Bu. Jodoh itu kan rahasia Allah. Bu. Jodoh itu kan rahasia Allah. Betul. Kan ada orang kita lihat istrinya jelek sekali. Suaminya cakep sekali. Jodohnya orang. Betul. Iya toh? Apa lagi? Datanglah kasihan ibunya dari kampung. Assalamualaikum nak. Disambut oleh menantunya yang kaya. Waalaikumsalam ibu. Kapan kita datang? Baru nak. Kapan kau pulang? Tanya kapan pulang. Baru menyesal. Maka hati-hati milih jodoh. Apalagi ibu milih jodoh beda agama. Celaka dunia akhirat. Kalau masih ada yang seiman, ngapain kita cari yang tidak seiman dengan kita? Iya. Dia bilang cantik, banyak yang seiman cantik. Maka ibu-ibu hati-hati milih jodoh. Bukan untuk ibu. Tapi siapa tahu masih ada yang single Pak Ustadz. Untuk anak. Maka kalau datang anak bawa calonnya, nasihati baik-baik, kasih pertimbangan. Nah, saya lihat itu calon suamimu memang gagah. Tapi saya lihat, tidak nak tahu mengaji. Kalau dia gagah cakep nak, baru kau jelek. Nah pandang enteng kau nanti tuh. Sakit hati kau nanti. Jangan nak cari yang sekelasmu. Seiman. Selevelmu. Iya toh? Iya toh ibu? Kalau istrinya terlalu cantik, suaminya jelek. Nanti istrinya malu jalan sama suaminya. Nah bilang siapa itu? Nah bilang sopirku. Jahat banget Pak Ustadz. Atau suaminya terlalu gagah, istrinya yang jelek. Nah bilang istrinya, ayo pergi gedung. Nah bilang dulu sama Kidek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai istrinya, mana kok? Dia bilang, enggak jadi Kak, pergi mencerek Kak. Yang jadi lebih baik, hati-hati milih jodoh. Nabi utamakan agama. Ya, berikutnya, apalagi? Hati-hati milih pekerjaan.
Bu, saya Bu keliling-keliling pergi ceramah. Baru-baru saya pulang dari New York. Tahu ke New York Ibu? Di sebelah mana Pak Oke. Ustadz? Dari kota Makassar di sebelah mana? Batu-batu terus. Gitu, Bu. Saya tanyalah orang yang sukses di sana. Gaji-gajinya di atas 50 juta, ada yang sampai 100-200 juta. Tapi apa yang kurang setelah saya tanya anaknya, yang kecil-kecil, dia tidak tahu lagi rukun iman, dia tidak tahu lagi rukun Islam. Memang kau dapat uang di sana, tapi uang tanpa iman kau pasti menyesal. Kenapa? Pasti ditinggal. Iya toh. Ada orang meninggal dia bawa hartanya. Dia bawa mobilnya. Tidak ada. Jangankan mobil, kaos kaki aja ndak boleh. Iya toh. Lalu kasihan kalau hanya kepentingan dunia sekejap, yang hanya dunia yang sementara ini, lalu kita korbankan kehidupan akhirat. Kalau mau anak kita ke luar negeri, carilah negara yang bisa selamat akidahnya. Kalau sudah ke negara-negara yang mayoritas non-muslim, apalagi anak kita sudah tidak tahu ngaji, sholatnya putus-putus, puasanya malas, sampai di sana susah cari masjid, tidak sembahyang itu. Puasa, tidak ada temannya puasa, tidak puasa Ramadan. Lambat laun, akhirnya terbiasa. Susah cari makanan halal, akhirnya dia biasakan itu yang makan haram. Lama-lama agamanya mulai kabur. Lama-lama menikah dengan orang yang beda agama. Akhirnya apa? Anaknya sudah tidak jelas agamanya. Dan demi Allah saya banyak melihat orang seperti itu. Hati-hati milih kerja. Kepada adik-adik yang lihat ini, kalau kau cari kerja mau ke luar negeri, hati-hati. Ini baru-baru kejadian, dijanjikan kerja yang baik ke luar negeri. Ternyata apa? Dia menjadi pekerja judi online. Ada juga kejadian, akhirnya apa? Dijual organ tubuhnya. Sampai di sana diambil paspornya, tidak boleh kembali, dijual organ tubuhnya. Maka hati-hati, Indonesia banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kenapa mesti ke luar negeri? Mudah-mudahan juga didengar oleh para pejabat ini. Uruslah ini rakyat kasihan, supaya tidak susah cari kerja. Ya, nah, ya hati-hati milih Pekerjaan. Hati-hati selanjutnya Pak Ustadz. hati-hati milih pemimpin dan anggota dewan. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap nih. Gimana nih Pak Iya. Ustadz maksudnya hati-hati? Hati-hati. Coba lihat anggota dewan kita sekarang. Ada yang jadi wakil rakyat? Ada, tapi sedikit. Yang banyak wakil partai. Iya toh? Apa kata partai, itu dia ikuti. Padahal lain aspirasi rakyat. Ya kan? Iya Bu? Cuma sayang kita pilih anggota dewan. Wani piro. Serangan fajar. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustadz. Ini sedekah subuh. Waduh. Nah, karena dia dipilih gara-gara dikasih duit 300.000, akhirnya apa? Begitu dia terpilih, apa dia bilang? Enggak perlu lagi saya kejunguk. Kenapa? Sudah kau saya bayar. Ngapain saya urus lagi? Saya sudah kasih kau pembayaran. Maka jangan heran anggota DPR kita kadangkala tidak peka terhadap masalah kehidupan kita. Dia tidak mau peduli. Kenapa? Dia juga jengkel. Aku bayar kok. Begitu juga kepala daerah. Menang karena bayar. Akhirnya apa? Tidak mau mikir lagi. Dia bilang, gampang kalau rakyat tidak usah peduli soal aspirasinya. Nanti kalau mau dipilih kasih misalnya uang 500.000 diam itu. Akhirnya jadi pemimpin tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Tapi memikirkan kepentingan golongan dan tim suksesnya. Hati-hati milih Pemimpin. Karena Selanjutnya, Pak Ustadz. waktu sudah terbatas lagi, kita lanjutkan lagi setelah ini. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana. Setelah ini juga kita akan memberikan kesempatan buat yang hadir di sini mengajukan pertanyaan. Untuk itu kami akan kembali saat lagi, tentunya hanya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.